Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Kali ini saya mau melanjutkan cerita yang kemarin, yang berjudul Teror Misteri di Gunung Ciremai, episode 3. Buat kalian yang belum mendengarkan part 1 dan part 2-nya, saya saranin agar kalian menonton terlebih dahulu, agar tahu alur ceritanya. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah, ditinggahi suara tawa serak dari mulutnya dan meluncur ke arahku dengan cepat. Aku tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat, orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku beridik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetarnya, hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri aku berjingkat minggir, menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba, kakiku tidak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak, dan kakiku terjembab akar yang menculat dari tanah. Dengan panik aku menggibas-gibaskan akar yang menjepit kakiku itu tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah sesosok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak meminta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar, tubuhku ditarik makin ke dalam semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya, dia berbisik, "Mati, mati, mati." Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi yang aku berdiri. Gua bilang, pikiran jangan kosong. Di tempat begini lo gak boleh ngelamun, paham lo? Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih gemuruh kencang, seakan tangan-tangan mayat yang tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur itu. Mengapa di depan kami adalah jurang? Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin-angin menabrak wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu ku dengar tangisan, juga suara teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suara. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar semakin dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemui lagi, katanya menambahkan. "Mereka salah apa bang?" tanya aku. "Di gunung ini lo gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lo bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lo, mereka juga bisa nyulik jiwa lo. Makanya kalau gua ngomong dengerin," bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. "Bang, itu tolongin dulu mereka bang," pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. "Bukan urusan gua," jawabnya ketus. Sambil berjalan, aku terseret karena tarikannya. Aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. "Mata lu lihat kemana?" bentaknya lagi padaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh tertuduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu
adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah, terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar tercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat, hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung, satu di setiap badan. Kurasakan dinginnya angin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan sepasang kaki yang tergantung itu, bergoyang-goyang tertiup angin. "Jalan boy, hormati orang yang sudah mati," kata orang itu. Aku meringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon, Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut, dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan lagi, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasananya wingit semakin terasa. Lalu, sayup-sayup terdengar gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan, suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat, diiringi wangi bunga kunti yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat aku menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersibah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kunti itu datang lagi. Dengan kedua tanganku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kunti itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon besar. Nafasku kempas-kempis tak beraturan. Wangi bunga kunti itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat kuberanikan diri untuk mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cibunar, aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini, sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar, aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri, aku harus tenang, aku harus pulang, aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit tipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu sudah datang di sampingku. Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari, di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tidur. Hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang.
Aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjinggat-jinggat, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku, melompat dari dahan ke dahan seakan mengikutiku. "Abang dari mana?" "Itu siapa, Bang?" "Mereka tadi..." Suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya. Mereka menjawab dengan berbisik, "Ini bukan tempat lu lagi, boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini." Aku ngangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. "Itu pendaki yang..." "Udahlah, gak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun," bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku. Menjulang di antara hutan dan kabut, sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi, tanpa penerangan sama sekali, terlihat bagi raksasa. Rupanya, dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam. Tidak ada satu bunyi apapun. Tidak ada satu bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami terhampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu berapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. "Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini lo jalan sendiri ya. Ingat, untuk apa lo jauh-jauh ke sini?" Orang itu membuka pembicaraan. "Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu," kataku kepada orang itu. "Jalan lurus saja, jangan bikin keributan, jangan narik perhatian, jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu." Aku mengangguk mengerti. "Tapi bukannya Nyilinggi itu baik ya bang? Kan dia yang nolong waktu ada di kolong WW itu," tanya aku kepada orang itu. "Gue jelasin ya, Nyilinggi yang ngasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang ingin elu sampai naik ke sini, boy," jawab orang itu. "Ada maksudnya kenapa dia nolong elu tadi? Dia mau elu sampai istana tanpa luka apa-apa." "Gimana maksudnya bang?" tanya aku masih tidak mengerti. "Syarat itu cuma akal-akalan saja, boy. Nyilinggi itu mau ngunduh hantu, ngerti gak lo? Dia itu mau ngawinin," bisiknya orang itu. "Siapa yang mau dikawinin bang?" Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. "Lu boy." Bagai tersambar petir, aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana. Dalam keadaan begini, bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku beranikan diri bertanya padanya. "Jadi abang antar saya ke sini biar saya bisa dikorbanin bang?" tanyaku. Dia dengan kurang ajar menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. "Gua ada di sini untuk mastiin lo naik dengan selamat, untuk ngambil sampah sialan itu biar teman lo bisa ketolong, dan mastiin lo turun dengan selamat," jawabnya dengan tenang. "Cuma lo yang bisa menolong teman lo, dan cuma gua yang bisa nolong lo." Iya bang, maaf bang, aku menyesali keraguanku." "Sekarang lu jalan, lurus saja ke depan. Kalau udah ketemu, sampahnya lo bungkus kain putih yang lo bawa, langsung balik ke sini," perintahnya orang itu. Aku mengangguk mengerti, lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh aku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal, sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku berkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam aku berhenti, lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu.
Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat. Keringat menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas, nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru, nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja, tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Ku angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah dan segera ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur, tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilati darah itu, tapi dia tetap di sana. Lalu, kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh di punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tenang menengok ke belakang. Tubuhku membeku, berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyi Linggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah tampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam Nyi Linggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tidak mampu mengingat satu doa apapun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyi Linggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia berkoak dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan, mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja, dan di saat yang bersamaan terlepas juga kuku Nyi Linggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gabaian tangan Nyi Linggi. Lalu dengan kaki gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah. Kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin, membayangkan tangan pucat Nyi Linggi itu menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling, berusaha mencari sosok Nyi Linggi dan makhluk darah itu. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut tebal, tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah, sebuah kuburan lagi. Aku terkejut karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang, takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat. Tapi sekilas, pandanganku langsung lega. Ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda.
Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan, aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya, dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat, tapi yang tampak hanya kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan, kusentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh, tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi, dan tiba-tiba dari balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati, menghindar berguling menjauh. Gagak itu diam di sana, seakan tidak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuk sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajariku, apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayapnya, lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur yang menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan ku dekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar, ku cabut berlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik, akar-akar serabutan juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membuatku melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi aku menempelkan jariku, berusaha membaca dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya, tanpa susah payah, aku mengenali huruf itu adalah huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya, patahannya sudah halus. Guratan hurufnya juga agak samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman makhluk apapun itu. Lalu, sebuah suara yang ku kenal dan terdengar agak kesal. Hormati orang yang sudah mati, boy. Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. Ayo gerak, waktu lu gak lama lagi, kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang nampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-bentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Tapi tiap kali ku toleh, yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon cantigi yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh, tapi orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tak peduli. Tak kupedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kakiku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak.
Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Parangnya kembali diayunkan ke kanan kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang berhubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku. Sementara suara perempuan tua yang menyanyi tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku, "Lari boy." Lalu dia menambahkan, "Jangan sekali-kali nengok belakang." Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menangkap kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa itu, aku memohon agar orang itu berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki, hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku, di balik semak nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih, sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan-dahan raksasa. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah, menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki, ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah, yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak bisa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak dan sulur-sulur seperti rambut. Aku salah, nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandangan orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Linggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser, menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku? Dengan kaki yang tak mampu digerakkan, aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara kakiku, entah jalur turun atau jurang, aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagi terputus begitu saja, ditelan kegelapan rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dalam ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut, tapi aku merasa matanya tetap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Ciremai. Dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini. Aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta. Kembali kehidupan normal kami seperti biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walau lemah. Berlahan ku coba berdiri. Rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh.
Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang bergetar, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyilinggi berdiri di sana, hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung. Di atasnya di dahan-dahan pohon, kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam ini. Orang yang terdepan nampak membawa karir ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor dua orang lain. Jalannya terseok dan nampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas di antara orang itu dan Nyilinggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Cerita ini pun bersambung sampai di sini, dan kami akan melanjutkan ceritanya di episode berikutnya. Bagaimana menurut Anda tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.